Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslifatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil PPT dari kelompok 1 tentang teori manajemen kuno. Mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Dosen pengampu yaitu Fikri Farihin, MPDI. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang teori manajemen kuno. Teori manajemen kuno, ajaran manajemen dipelajari dan diajarkan sejak awal abad 20. Namun sebetulnya kegiatan dan pemikiran manajemen sudah ada bersama dengan sejarah manusia. Memang banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Berikut beberapa contoh yang membuktikan bahwa ilmu manajemen sudah ada sejak dahulu, yaitu yang pertama, pada zaman Nabi Musa alaihissalam telah ada pemikiran manajemen. Yang kedua, bangunan piramida, yaitu di Mesir, dan juga pada zaman Yunani kuno, dan juga Candi Borobudur Indonesia, yaitu gereja, tembok Vatikan dan lain-lain, dan juga tembok besar Cina. Selanjutnya, ada dua kejadian di masa lalu yang bisa dijadikan sebagai salah satu teori manajemen kuno, yaitu kejadian saat Adam Smith menerbitkan bukunya yang berjudul The Will of Nation pada tahun 1776, revolusi industri di Inggris. Selanjutnya, tentang aliran klasik. Awal sekali ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Para pemikir itu terkenal antara lain yaitu Robert Owen, Henry Fayol, Frederick W. Taylor, dan lainnya. Selanjutnya, aliran perilaku. Pada tahap aliran perilaku atau hubungan manusiawi, organisasi melihat pada hakikatnya adalah sumber daya manusia. Nah, aliran ini memandang aliran klasik kurang lengkap karena terlihat kurang mampu mewujudkan efisiensi produksi yang sempurna dengan keharmonisan di tempat kerja. Manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dapat dengan mudah diramalkan perilakunya karena sering juga tidak rasional. Selanjutnya, pelopor aliran perilaku. Ada 3 orang pelopor aliran perilaku. Yang pertama, Hugo Munsterberg pada tahun 1863 sampai 1916. Kemudian Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949. Kemudian William Auchi pada tahun 1981, dan yang terakhir yaitu Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1970. Selanjutnya, aliran modern. Munculnya aliran ini lebih kepada aliran kuantitatif, merupakan gabungan dari operasional, research, dan manajemen sains. Pada aliran ini berkumpul para sarjana matematika, fisik, dan sarjana eksakta lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Tim sarjana ini di Inggris, di Amerika Serikat, sudah Perang Dunia Kedua, dikenal dengan sebutan Ortema, dan setelah dimanfaatkan dalam bidang industri. Selanjutnya, perkembangan teori manajemen.
Proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini yang dilihat dari 5 sisi, yaitu dominan, yang kedua divergensi, yang ketiga konvergensi, yang keempat sintesis, dan yang kelima proliferasi. Selanjutnya, teori manajemen dalam Islam. Ridwan Amin 2010 menjelaskan bahwa manajemen di awal perkembangan Islam dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik atau seni kepemimpinan. Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah idara, yang berarti berkeliling atau lingkaran. Dalam konteks bisnis bisa diwarnai bahwa bisnis berjalan pada siklusnya, hingga manajemen bisa diartikan kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai rencana. Kemudian Amin mendefinisikan manajemen dalam perspektif ilahiyah sebagai getting good will done by the people, atau melaksanakan keridhaan Tuhan melalui orang. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait tentang manajemen kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.